Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini sudah masuk bulan November. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu sudah tahun baru lagi. 1 jam telah berlalu, 1 jam lagi yang gila. Ut saat kalfa, ut saat trufa. Asafim sotim alubasfil ufagan. Asik. Kita belajar bahasa Ibrani lewat sebuah lagu. Lumayan, saudara. Melatih lidah biar tambah lancar jaya cemerlang bintang kejora penerang dunia. Pusat grosir dan eceran busana import masa kini. Walah, walah, walah. Apa urusane iki? Baik, saudara. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang kemarin. Kita langsung saja buka PowerPoint-nya. Nah, itu. Kita ulang sejenak ya. Sebentar. Yang ini bukan lingkaran Eloah. Saya mau tampilkan dulu lingkaran Eloah dan saya sembunyikan lingkaran Elohim. Nah, itu. Kita akan mengulang sejenak, saudara, biar lebih meresap. Lingkaran ini adalah lingkaran Eloah. Eloah itu adalah bentuk tunggal dari Elohim. Dan Eloah ini disimbolkan dengan huruf Alef. Gambar paleografnya adalah kepala kerbau. Jadi lingkaran ini adalah Alef. Dan Alef itu dalam grammar bahasa Ibrani merupakan salah satu huruf yang tidak berbunyi, alias silent. Kenapa salah satu? Bukan satu-satunya. Karena masih ada satu huruf lagi yang tidak bersuara, yaitu ayin. Dan ayin itu dilambangkan dengan mata. Jadi ada dua huruf Ibrani yang tidak bersuara. Satu adalah Alef dengan gambar piktogramnya kepala kerbau. Dan satu lagi adalah Ayin dengan gambar piktogramnya adalah mata. Mata yang melihat atau mata yang terbuka. Dan lingkaran ini bukan Ayin tetapi Alef. Alef adalah kepala kerbau yang tidak bersuara. Dia hanya hidup. Hidupnya hanya untuk bernafas dan berpikir. Saudara lihat di layar monitor. Di sana ada beberapa pernyataan sekaligus sebuah pertanyaan. Alef bisa diidentifikasi. Alef tidak bisa diidentifikasi. Mana yang benar?
Saya katakan tidak keduanya. Alef bukan bisa diidentifikasi, alef bukan tidak bisa diidentifikasi. Dari baris kedua, mana yang benar? Saya katakan tidak keduanya. Alef, bukan sesuatu yang bisa diidentifikasi. Alef, bukan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Dari baris ketiga, mana yang benar? Saya katakan tidak keduanya. Alef bukan, bukan sesuatu yang bisa diidentifikasi. Alef bukan, bukan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Dari baris keempat, mana yang benar? Saya katakan tidak keduanya. Statement serta pertanyaan dan jawaban tersebut akan terus bergulir seperti itu. Paham ya, saudara? Jadi satu-satunya untuk menggambarkan alef atau eloah adalah gambar berikut ini. Sebenarnya di sini saya harus tampil lagi depan kamera. Tapi wajah saya terlalu mahal untuk tampil depan kamera. Sekali tampil bayarannya 7 kali utang negara. Jadi saya beri gambar ilustrasi ini saja. Eloah itu bukan, dan selalu bukan. Saya mau mengutip pemikiran dari seorang rabi Yahudi yang bernama Rabi Moshe ben Maimon, atau yang biasa dikenal dengan Rambam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa atau siapa itu Tuhan. Kita hanya bisa menggambarkan apa yang bukan Tuhan. Jadi eloah itu bukan, dan akan selalu bukan. Kita encep-encep sebentar dasar pemikiran dari Rabi Moshe ben Maimon. Ini Rabi punya aliran yang nyeleneh, my friend. Dia menolak pandangan sebagian besar rabi-rabi yang menyiratkan bahwa Tuhan itu memiliki atribut-atribut seperti manusia. Sekali lagi, di sini kita hanya encep-encep, karena teologi ini tidak bisa dipahami hanya dengan sekedar membaca sambil minum kopi. Kalau kalian ingin memahami dengan serius, silahkan dibaca sendiri Dalalat al-Hairin atau Moreh Nefukim. Silakan hunting sendiri. Mau lewat e-book, mau PDF, monggo. Dan sekali lagi, ini bukan teologi yang populer. Oleh sebab itu saya hanya berikan encep-encepnya saja. Ini adalah teologi yang sangat sulit untuk bisa dipahami ataupun diterima oleh sebagian besar orang awam. Saya termasuk orang awam, tapi saya tidak termasuk sebagian besar. Saya bagian yang kecil dari orang awam.
Oke, jadi ada Aristoteles, ada Rambam, ada Odi Suntono. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Mari kita mulai. Tuhan dalam kitab Taurat digambarkan sebagai entitas yang memiliki kehendak. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa menyayangi, Tuhan bisa cemburu, Tuhan bisa bijaksana, dan lain sebagainya. Rambam menolak semua atribut-atribut Tuhan yang semacam itu. Bagi Rambam, Tuhan itu tidak punya emosi. Tuhan tidak memiliki keadaan psikologi yang berubah-ubah seperti halnya kita manusia. Oleh sebab itu, Rambam sangat menentang deskripsi afirmatif dan lebih memilih deskripsi negasi. Nah, deskripsi afirmatif dan deskripsi negasi itu seperti apa? Saya sudah buat tabelnya. Mari kita lihat di layar monitor. Deskripsi afirmatif itu adalah pernyataan predikatif yang menegaskan bahwa Tuhan memiliki suatu kualitas, atribut, kondisi, atau sifat tertentu sebagai bagian dari esensi atau hakikatnya, terlepas apakah sifat tersebut secara moral dinilai baik atau buruk dalam pengalaman manusia. Contohnya seperti yang saudara lihat di tabel. Tuhan baik, Tuhan bijaksana, Tuhan cemburu, Tuhan marah, dan lain sebagainya. Antropomorfisme semacam ini adalah suatu hal yang umum dalam semua agama, kecuali Buddha. Dan Rambam menolak antropomorfisme semacam ini. Sekalipun dalam Torah memang dituliskan bahwa Tuhan itu marah, Tuhan itu cemburu, hal ini tidak boleh diartikan secara literal menurut Rambam, tetapi harus dibaca sebagai metafora. Masih menurut Rambam, semua afirmasi tentang Tuhan akan selalu gagal karena implikasi material. Oleh sebab itu, Rambam lebih memilih untuk memberikan deskripsi negasi. Bagi Rambam, negasi adalah satu-satunya alat pemurnian. Semua atribut-atribut dalam afirmasi diberi kata tidak. Tuhan baik menjadi Tuhan tidak baik, dan seterusnya. Rambam ingin membedakan secara ketat antara esensi Tuhan dengan tindakan Tuhan. Sampai sini semoga tidak bingung. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat saya? Pandangan saya lebih ekstrem dari pendapat Rambam. Bagi saya pribadi, baik afirmatif maupun negasi, sami mawon. Keduanya juga gagal. Mari kita lihat slide selanjutnya.
Tuhan baik. Itu afirmasi yang umum. Tuhan tidak baik. Itu negasinya Rambam. Tuhan bukan baik, juga bukan tidak baik. Itu Odi Suntono. Artinya, saya menolak afirmasi, juga menolak negasi. Tapi, penolakan saya pada akhirnya juga menggunakan negasi. Hanya saja negasinya dengan menambahkan kata bukan. Tuhan bukan bijaksana, Tuhan bukan tidak bijaksana. Bahkan saya masih menolak pendapat saya sendiri. Tuhan bukan, bukan bijaksana. Tuhan bukan, bukan tidak bijaksana. Paham maksud saya? Dan konsekuensi logis dari pandangan saya ini adalah gambar nomor 17 tadi. Gambar ini. Pada akhirnya kita hanya bisa silent. Dan setiap kata yang terucap, baik afirmasi maupun negasi, akan selalu salah. Jadi, satu-satunya yang menggambarkan Eloah adalah gambar ini. Tanpa perlu ada suara jari tangan kita cukup ditempelkan ke depan hidung. Dan biasanya anak-anak yang sudah diajari untuk diam sudah bisa mengerti tanda ini tanpa perlu mengeluarkan suara. Sebab kalau masih mengeluarkan suara, maka orang yang memberi perintah untuk tidak bersuara, dia sendiri masih bersuara. Jadi cukup sebuah jari yang ditempel ke hidung. Paham ya? Saya akan berikan tabel perbandingan antara negasinya Rambam dengan negasi ala Odi Suntono. Silakan dilihat di layar monitor. Silahkan dibaca sendiri. Saya tidak akan membacakannya lagi. Tapi sekarang begini, saudara. Jika afirmasi atau negasi ini adalah sebuah pilihan, maka saya katakan teologi afirmasi masih jauh lebih baik daripada teologi negasi. Kenapa? Karena negasi justru akan membuat para pendengar yang awam menjadi bingung. Alih-alih memurnikan, negasi justru memperkeruh pemahaman kita akan Tuhan. Sampai sini bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan. Sekarang, apa hubungannya Rambam dengan Aristoteles? Banyak. Dasar pemikiran Rambam ini sebenarnya diadaptasi dari pemikiran Aristoteles. Rambam ini seolah generasi kedua dari Philo.
Kalau Philo dari Alexandria berusaha mensinkronkan Torah dengan filsafat Plato, sementara Rambam justru berusaha mensinkronkan Torah dengan filsafat Aristoteles. Kalau Odi Suntono bagaimana? Odi Suntono penganut Shif'im Panim La Torah. Torah punya 70 wajah. Odi Suntono mensinkronkan semua yang dia ketahui. Baik Plato, baik Philo, baik Rambam, semuanya akan dicerna baik-baik. Odi Suntono akan mengambil intisarinya dan membuang ampasnya. Kemarin saya baru saja menemukan sebuah artikel, saudara. Penulisnya mengatakan bahwa dirinya seorang penganut Shif'im Panim La Torah. Ketika saya membaca artikel itu, tanpa terasa saya meneteskan air mata. Dalam artikel itu, penulisnya berkata demikian. Banyak orang meminta dirinya untuk menjadi orang pertama yang melemparkan batu pada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tapi sang penulis menjawab dengan sangat bijak. Dia sedang menunggu seorang laki-laki yang akan menulis dengan jarinya di tanah. Lalu sang penulis akan melihat satu persatu orang-orang itu pulang ke rumahnya masing-masing. Mungkin ketika beliau menulis, beliau dalam kondisi slow to be calm. Sang penulis bisa menulis dengan santai. Tapi saya sebagai pembaca, saya meneteskan air mata. Kampret ini penulis. Kabur. Mumpung belum dilempari batu temenan sama sang penulis. Ini menjadi rahasia kita saja ya, saudara. Jangan beritahu pada sang penulis kalau Odi Suntono baru saja mengatakan beliau dengan sebutan kampret. Saya pribadi tidak pernah takut dilempari batu. Saya lebih takut kalau sampai gak diajari lagi. Sekali lagi, ini menjadi rahasia kita saja. Konfidensial. Oke, kita balik ke Rambam. Jadi Rambam ini banyak mengambil kerangka berpikir yang rasional dari Aristoteles. Tapi beliau menolak kesimpulan metafisik dan kosmologi dari Aristoteles yang menurut beliau bertentangan dengan Torah. Dan sekarang kita akan bicara dulu sedikit tentang kosmologi. Pertama yang harus kalian ingat, saudara, pengetahuan kosmologi zaman kita hidup saat ini tentu saja sudah jauh berbeda dengan pengetahuan kosmologi zaman Rambam dan Aristoteles. Di zaman Rambam, bumi kita tercinta ini masih dianggap sebagai pusat tata surya, geosentris. Sementara di zaman kita hidup saat ini,
Matahari adalah pusat tata surya, heliosentris. Hal ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Saya mau ajak kalian kembali untuk melihat ilustrasi gambar. Gambar nomor 4. Saya punya 4 alam semesta. Lingkaran biru ini adalah alam semesta. Lingkaran kuning juga alam semesta. Lingkaran Elohim juga alam semesta. Bahkan lingkaran Eloah juga alam semesta. Mana yang disebut alam semesta? Nalu. Mana yang disebut olam? Atau kalau dalam bahasa Ibrani modern, mana yang disebut dengan Yekum? Eng ing eng. Aristoteles dan Rambam hanya punya 2 lingkaran alam semesta. Lingkaran biru ini dan lingkaran kuning ini. Hanya itu saja. Yang biru akan disebut alam sublunaris dan yang kuning akan disebut alam supralunaris. Saya bikin ilustrasi lagi saja. Sebentar ya. Oke, perhatikan di layar monitor. Lingkaran biru ini adalah bumi kita tercinta. Alam sublunaris. Bumi ini tidak bergerak. Bulan, bintang, matahari, semuanya ada di alam supralunaris. Lingkaran kuning ini ada di luar sublunaris
tetapi masih di dalam supralunaris. Paham ya? Hanya ada dua alam semesta. Saya punya satu filosofi tentang terang. Saya bagikan dulu pada saudara. Matahari itu terbit dari mana, saudara? Dari timur ya. Anggaplah ini adalah matahari. Saya letakkan ini di sini. Loh, kok kopi? Oke, matahari terbit di timur. Kita kesampingkan dulu geosentris atau heliosentris. Yang penting maknanya kalian paham saja terlebih dahulu. Saya ulang. Matahari ada di timur. Matahari ada di utara. Matahari ada di barat. Matahari ada di selatan. Dan sekali lagi matahari kembali ada di timur. Saya mau bicara tentang filsafat barat dan filsafat timur. Dalam konteks ini, tentu saja yang saya maksud filsafat timur adalah filsafat Ibrani. Indonesia letaknya juga ada di timur. Cina juga di timur. India ada di timur. Bahkan Australia itu juga ada di timur. Tapi yang saya maksud timur adalah Israel. Paham ya? Yesus adalah terang. Terang itu lahir dari timur. Yesus lahir dari bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi masuk dalam wilayah timur. Matahari terbit dari timur. Semua negara yang masuk wilayah timur mendapatkan terang. Wilayah timur itu luas, saudara. Lebih luas dari wilayah barat. Oleh sebab itu yang namanya filsafat itu sebenarnya lahir dari timur, bukan dari barat. Dan filsafat-filsafat timur semuanya mirip-mirip. Saya lanjutkan. Matahari kemudian tenggelam di barat. Shoot. Pertanyaan saya, apakah karena tenggelam di barat, maka di barat jadi gelap? Matahari tenggelam di barat, seolah-olah barat adalah tempat di mana matahari mati dan tidak bersinar lagi. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Justru ketika tenggelam di barat, maka di baratlah matahari memberikan terangnya, sementara di timur mulai gelap. Masih ingat abad ke-6 sebelum Masehi? Apa yang terjadi di Israel dan apa yang terjadi di Yunani? Israel gelap, Yunani terang.
Apa korelasinya dengan Yesus sebagai terang? Pertanyaan kita, siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Farisi atau orang Romawi? Yang mengeksekusi adalah orang Romawi. Dan Romawi itu termasuk negara yang wilayahnya ada di barat. Yesus lahir di tangan orang Israel. Yesus terbit di timur dan mati di tangan orang Roma. Yesus tenggelam di barat. Ketika Yesus mati, langit di Israel gelap. Yesus tenggelam di tangan Romawi. Matahari tenggelam di barat. Apa bisa dimengerti? Itu sedikit filosofi yang bisa saya bagikan. Kita balik pada Rambam dan Aristoteles. Jadi, di masa Rambam hidup, bumi kita ini masih diyakini sebagai pusat tata surya. Geosentris. Matahari dan semua benda-benda yang ada di luar alam sublunaris ini semuanya bergerak mengelilingi bumi. Seperti matahari ini tadi. Yang bergerak adalah matahari ini. Dia bergerak mengelilingi alam sublunari yang tak lain adalah bumi kita. Lalu siapa yang menggerakkan matahari ini? Saya mau bicara tentang penggerak yang tak tergerakkan. Mari kita lihat tabel yang sudah saya buat. Ini adalah persamaan antara Aristoteles dengan Rambam dalam memandang penggerak yang tak tergerakkan. Kita singkat saja dengan PYTT. Sengaja kita singkat supaya kompleksitas bahasa jadi hilang. Dan untuk mempersingkat waktu, kalian baca sendiri saja. Karena itu adalah persamaan. Kalau sudah sama kan nggak perlu dibahas lagi. Kalian bisa pause videonya kalau niat dibaca. Kita lanjut pada perbedaannya. Next slide please. Nah, itu adalah perbedaan antara Aristoteles dengan Rambam dalam memandang PYTT. Kalian juga baca sendiri, saya tidak perlu membacakan untuk saudara. Lalu bagaimana pandangan seorang Odi Suntono? Dalam hal ini saya setuju dengan keduanya, baik pandangan Aristoteles maupun pandangan Rambam. Lalu, kalau tadi kita bicara afirmasi dan negasi, dan saya tidak setuju keduanya. Sekarang kita bicara PYTT, dan saya sepakat
dengan kedua tokoh ini, yang notabene mereka berbeda pendapat. Yang satu mengatakan PYTT bukan pencipta, yang satu lagi mengatakan PYTT adalah pencipta. Dan saya mengatakan PYTT adalah keduanya. Dikatakan bukan pencipta, PYTT adalah pencipta. Dikatakan pencipta, PYTT bukan pencipta. Ciri Tuhan. Ada orang bijak yang berkata, "Belajarlah dari banyak guru, dan kalian akan punya pendapat sendiri. Kalau hanya belajar dari satu guru, kalian hanya akan menjadi mesin fotokopi. Kalau belajar dari dua guru, kalian akan bingung. Kalau belajar dari tiga guru, kalian akan titik. Saya lupa. Intinya, yang jelas kalian diminta untuk belajar dari banyak guru. Dengan belajar dari banyak guru, kalian bisa membangun pendapat kalian sendiri. Paham ya? Jadi sekali lagi, dalam memandang PYTT, saya tidak punya perbedaan sama sekali, baik dengan Aristoteles maupun dengan Rambam. Untuk ex nihilo itu lain cerita. Saya tidak sepakat dengan Rambam dalam hal ex nihilo, bukan dalam hal PYTT. Dan sekali lagi tolong diingat, mereka berdua hanya punya dua lingkaran alam semesta. Satu disebut alam sublunaris, satu lagi disebut alam supralunaris. Sementara saya sudah punya 4 lingkaran alam semesta. Sekarang saya mau mengajak kalian kembali pada afirmasi tadi. Kita balik pada lingkaran Eloah. Kita muter-muter aja dulu di sini, biar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau kalian mendapati sebuah kata-kata dalam kitab suci, "Akulah Allah yang cemburu," atau sebaliknya, "Akulah Allah yang sabar," itu semua akan ditolak oleh Rambam kalau diartikan secara harafiah. Saya pribadi sepakat dengan Rambam, tapi saya tetap akan menjelaskan dengan cara trinitas, cara afirmasi. Filsafat dilawan dengan filsafat, biar melon tu melon. Kalau A dilawan dengan B, nanti katanya tidak nyambung. Tidak banana tu banana. Jadi kita akan melawan dogma trinitas dengan menggunakan cara berpikir mereka sendiri. Menjelaskan kedondong dengan buah kedondong. Jadi sekali lagi, ketika dalam kitab suci kalian menemukan kata-kata seperti
Allah yang cemburu, Allah yang sabar, Allah yang pendendam, dan lain sebagainya. Dalam ilustrasi saya, hal itu bukan menggambarkan lingkaran Eloah ini, tetapi lebih condong menggambarkan lingkaran Elohim. Eloah ini sendiri selalu silent. Dia tidak peduli kalian menyembah atau tidak. Dia tidak peduli kalian berbuat dosa atau tidak. Dia tidak peduli kalian berbuat baik atau tidak. Kalau kata Aristoteles tadi, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Eloah ini hanya ada. Dia hidup. Dan hidupnya hanya untuk berpikir dan bernafas. Saya bisa dicekik Rambam kalau saya mengatakan Tuhan itu bernafas. Emangnya Tuhan punya paru-paru? Emangnya Tuhan butuh udara? Tapi saya yakin Rambam juga bisa memahami penjelasan saya. Kalau saya ngeles dengan berkata, ini hanya metafora, Rabi. Jadi sekali lagi, Eloah ini hidup. Dia tidak bersuara. Dia silent. Eloah adalah Aleph. Yang bersuara itu nanti adalah Elohim. Seperti yang dikatakan Yohanes dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. NRK en hologos. Pada mulanya adalah firman. Yang menjadi logos di sini sebenarnya adalah lingkaran Elohim, bukan Eloah. Eloah tidak bersuara. Itu sebabnya Eloah ini nanti akan menjadi Tuhan yang dilupakan banyak orang. Eloah seolah-olah menjadi Tuhan yang mati. Banyak orang yang sudah tidak mengenal Eloah. Sekali lagi saya ulang. Eloah tidak bersuara. Eloah hanya bernafas. Dan nafas dari Eloah inilah yang bersuara. Paham ya? Dan Elohim itu bukan Yesus. Logos di sini adalah Elohim. Dan Elohim bukan Yesus. Masih jauh perjalanan menuju lingkaran Allah Yesus. Atau yang biasa dikenal Allah Putra oleh umat Trinitas. Sekarang saya akan ajak kalian melihat Kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita baca versi bahasa Ibraninya. Karena saya mau mendetailkan sesuatu. Saya rasa saya masih punya PowerPoint-nya. Oke, ini. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Musa menuliskan dengan Elohim, bukan Eloah
juga bukan dengan tetragramaton. Brexit bara Adonai et tidak dengan tetragramaton. Huruf suci itu baru muncul nanti di Kejadian 2 ayat 4. Nah, dalam ilustrasi kita, itu berarti yang muncul pertama kali adalah lingkaran Eloah. Sorry, lingkaran Elohim. Yang ini, lingkaran garis putus-putus yang sudah ada isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Allah di sana memakai kosakata Elohim. Elohim dalam ilustrasi kita adalah lingkaran ini, bukan lingkaran Eloah. Sekarang perhatikan kata langit. Di sana ada kata sandang he. Saya beri warna merah saja. Nah, ada kata sandang he dengan nikut patah dalam syamayim dan he dengan nikut kamats dalam arets. Apa laku saya kira? Sekalian belajar fungsi nikut. Sekali lagi, huruf he di sana bukanlah sebuah huruf dari kata langit ataupun kata bumi itu sendiri. Untuk menulis langit, ya cukup syamayim. Untuk menulis bumi, ya cukup arets. Alefnya tapi pakai segol. Terbaca erets. Jadi huruf H di sana berfungsi sebagai kata sandang. Ha syamayim. Langit yang itu. Atau sang langit. Ha arets. Bumi yang itu. Atau sang bumi. Pertanyaan saya, kalau he di sana diartikan sebagai langit yang itu, memangnya langit ada berapa banyak? Bumi yang itu, memangnya bumi ada berapa banyak? Paham maksud saya? Langit itu sebenarnya jamak atau plural? Sorry. Jamak dan plural itu padha wae. Maksud saya, langit itu sebenarnya singular atau plural. Kemarin saya minta saudara untuk membayangkan udara sebagai air. Saya punya gambar terakhir. Mari kita lihat. Saya punya satu baskom berisi air.
Pertanyaan saya, yang satu itu baskomnya atau airnya? Baskomnya jelas satu. Airnya ada berapa? Kalau saya pindahkan air dalam baskom itu ke dalam 5 gelas. Pertanyaannya, yang 5 itu gelasnya atau airnya? Gelasnya jelas ada 5. Airnya ada berapa? Paham maksud saya? Air itu punya ciri Tuhan. Dikatakan satu, air bisa jadi banyak. Dikatakan banyak, air hanya ada satu. Begitu juga dengan udara. Udara ada berapa? 5 kantong udara. 3 tabung oksigen. Tabungnya ada 3. Oksigennya ada berapa? Paham ya, saudara? Udara dikatakan ada satu, dia ada banyak. Dikatakan ada banyak, dia hanya ada satu. Ciri Tuhan. Sekarang kita balik ke langit. Saya punya 4 lingkaran alam semesta. Lingkaran biru ini langit, lingkaran kuning ini juga langit. Lingkaran kecil putus-putus juga langit. Bahkan lingkaran besar putus-putus juga langit. Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim. Shamayim yang mana? Shamayim yang itu. Kalau Allah itu adalah lingkaran Elohim, maka langit adalah lingkaran yang kuning. Langit yang itu. Lingkaran yang sudah pasti saya tunjuk. Kalau Allah adalah lingkaran Eloah, maka langit adalah lingkaran putus-putus yang kecil. Langit yang itu, lingkaran yang sudah saya tunjuk. Saudara masih ingat? Rabi Saul pernah berkata, ada seseorang yang diangkat ke tingkat 3 dari surga. Surga itu bahasa Ibraninya juga pakai Shamayim. Kalau saya mengatakan lingkaran biru ini surga tingkat 1, lingkaran kuning adalah surga tingkat 2, dan lingkaran kecil terputus-putus ini adalah surga tingkat 3, maka orang tersebut pernah ada bersama dengan Elohim. Wow! Kita kembali pada kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita sudah mengerti bahwa Allah dalam kitab Kejadian itu dimulai dari
lingkaran Elohim, bukan lingkaran Eloah. Tapi kita masih bisa membuat tipologinya dari lingkaran Eloah ini. Sebab bagaimanapun juga, Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah. Eloah adalah Elohim, dan Elohim adalah Eloah. Kita bisa menggunakannya secara bergantian. Saya akan berikan spoilernya untuk kalian. Sebentar, saya setting dulu. Nah, perhatikan. Lingkaran Eloah ini kita anggap sebagai Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Muncul lingkaran ini. Ini adalah langit dan isinya adalah udara. Saya mau tanya, apa kalian pernah mendengar berita terjadi kecelakaan pesawat terbang? Diduga pesawat nabrak langit. Pernah dengar? Tidak pernah ya. Langit itu adalah kata benda yang abstrak. Meski bisa dilihat, gak mungkin bisa ditabrak. Terjadi kecelakaan pesawat. Diduga pesawat nabrak oksigen. Diduga pesawat nabrak karbon dioksida. Saudara belum pernah mendengar berita semacam itu, bukan? Karena isi langit itu memang hanya udara. Sekali lagi saya ulang. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Sorry, saya detailkan lagi. Et Syamayim. Pada mulanya Allah menciptakan langit mulai dari A sampai Z. Et-nya itu nanti biar ilmu pengetahuan yang mengisi. Hidrogen, helium, litium, dan lain sebagainya. Biar itu diisi oleh ilmu pengetahuan. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Muncul lingkaran ini. Dan bumi. Muncul lingkaran ini. Sekali lagi. Et
Untuk bumi juga biar ilmu pengetahuan yang mengisi proton, foton, elektron, terserah dah. Untuk kita yang tidak mendalami ilmu pengetahuan, lingkaran kuning ini nanti saya isi dengan air. Bumi kita ini isinya penuh dengan air. Kita hidup di daratan yang sepenuhnya dikelilingi oleh air. Tuhan memisahkan air yang di bawah. Muncul lingkaran ini. Eret. Lingkaran kuning ini juga eret. Lingkaran biru juga eret. Eret yang mana? Haaretz. Eret itu bisa diterjemahkan sebagai planet bumi, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai daratan yang muncul dari air. Tanah kering yang muncul dari air. Paham ya, saudara? Mrakehvet. Atau kalau dibaca dengan slow motion, Merakhefet. Whatever lah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ada sesuatu yang muncul dari air. Wow. Saudara jangan sampai salah membaca. Hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Lalu saudara membayangkan lingkaran biru ini air yang berkumpul, sehingga lingkaran kuning ini adalah daratan. Jangan salah membaca. Bumi kita tidak seperti itu. Daratan yang ada di bumi kita ini justru yang dikelilingi oleh air. Jadi yang biru ini justru daratan. Bumi, Eretz. Yang kuning ini justru air, lautan, Syamayim. Di sana ada air. Langit itu bumi, bumi itu langit. Wow. Yang mengerti, biarlah mengerti. Sekali lagi, ini hanya spoiler. Saya masih punya banyak kejutan. Jadi jangan khawatir tidak seru, karena sudah mengetahui isi cerita filmnya. Belum semua. Saya saja yang mau cerita sampai pusing. Yang mana dulu yang mau saya ceritakan. Sebab semuanya bikin saya pribadi speechless. Sorry. Kita kembali pada ilustrasi nomor 15. Jadi untuk sementara kita hanya punya dua lingkaran alam semesta. Pada mulanya
Allah menciptakan langit. Muncul ini. Sampai di sini saja. Anggaplah bumi belum berbentuk. Jadi kita gak ngomongin bumi. Bereshit bara Elohim et hasyamayim. Sampai di situ saja dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit yang itu. Langit yang mana, saudara? Langit yang itu. Ada berapa langit? Ada 2 langit. Ini langit, ini juga langit. Langit mana yang diciptakan? Langit yang itu. Hasyamayim. Kata sandang itu tidak harus yang itu. Saya mau diterjemahkan sebagai sang. No problem. Pada mulanya Allah menciptakan sang langit. Sang langit di sini adalah Elohim. Syamayim bisa diartikan sebagai langit, juga bisa diartikan sebagai surga. Kita akan masuk surga. Artinya kita akan menyatu dengan sang langit, menyatu dengan Elohim, menyatu dengan Hasyamayim. Debu kembali pada debu, roh kembali pada roh. Ada seorang pendeta yang mengajarkan, kita kalau mati, roh kita juga ikut mati. Tidak sama dengan roh yang dimiliki oleh Yesus. Ketika Yesus mati, rohnya tidak ikut mati. Dan saya tidak setuju dengan pendeta tersebut. Kita punya roh yang sama dengan roh yang dimiliki oleh Yesus. Bahkan semua orang punya roh yang sama dengan roh yang dimiliki oleh Yesus. Sekalipun orang tersebut tidak percaya dengan Yesus. Dan roh yang kita miliki ini juga tidak akan pernah mati. Tapi saya tidak mau membahas hal tersebut. Biarlah beliau berproses. Jadi sekali lagi, surga itu adalah Elohim itu sendiri. Eloah menciptakan surga. Eloah membentuk Elohim, not sar, yang diambil dari Yad Sar. Roh kita akan kembali ke udara, karena dari sanalah roh kita berasal, dari nafasnya Eloah. Saya rasa sampai di sini dulu. Shalom.